Hujan sudah turun selama 7 hari berturut-turut. Awan gelap menggantung seperti tirai tebal yang menutup langit, dan suara gemuruh air tak pernah berhenti. Sungai yang membelah batasan Kalimantan dan Sarawak meluap, menyeret apa saja yang berdiri di tepinya. Rumah, jembatan kayu, bahkan perahu-perahu kecil milik nelayan. Di kampung kecil sisi Indonesia, air sudah setinggi dada orang dewasa. Anak-anak menangis di pelukan ibu mereka, sementara beberapa pria muda mencoba menyelamatkan barang berharga yang masih bisa dijangkau. Namun, banyak dari mereka hanya bisa menunggu. Menunggu perintah, menunggu bantuan. Dan bantuan itu, entah mengapa, terasa begitu lambat datangnya. Di pos TNI terdekat, beberapa prajurit duduk di ruang briefing, menatap peta wilayah yang basah karena tetesan air hujan dari sepatu dan baji mereka. Komandan pos menghela napas berat, menunduk pada dokumen yang ada di depannya. "Kita tunggu instruksi dari pusat dulu," ucapnya. "Tapi Pak, warga di kampung Sungai Tua sudah hampir tenggelam rumahnya." Suara seorang prajurit muda terdengar tak sabar. Prajurit itu adalah Serda Arif Prasetya, 23 tahun. Wajahnya masih menyimpan semangat pemuda desa yang ingin mengubah dunia. Ia baru setahun ditempatkan di pos ini, dan selama itu pula ia menyaksikan lambannya birokrasi yang mematikan nyawa. "Kita tak bisa berbuat apa-apa tanpa dana operasional. Kalau kita turun sekarang, siapa yang tanggung biayanya?" kata seorang seniornya. Kalimat itu menusuk Arif seperti pisau. Nyawa manusia sedang dipertaruhkan, tapi di meja rapat ini, angka rupiah yang jadi prioritas. Arif menunduk, menghela napas panjang. Dalam kepalanya, ia melihat wajah-wajah warga yang pernah ia bantu sebelumnya. Anak-anak dengan kaki telanjang di lumpur, ibu-ibu yang menatap kosong rumahnya yang hanyut. Ia tak bisa diam. Tanpa berkata banyak, ia berdiri, meraih jaket hujan, dan mengambil perahu karet yang tergantung di gudang. "Kauna kemana?" tanya seorang rekan sambil mengangkat alis. "Ke kampung. Kalau aku tunggu kalian, mereka keburu mati." Di sisi Malaysia, suasana berbeda. Pos Tentera Darat Malaysia di Sarawak sudah bergerak sejak dini hari. Kopral Amir Hakim, 24 tahun, memimpin tim kecil untuk memeriksa rumah-rumah di tepi sungai. Mereka membawa perahu bermesin, makanan siap saji, dan obat-obatan. "Amir, rumah di hujung kampung itu sudah hampir hanyut," ujar seorang anggotanya. "Baik, kita pergi sekarang. Nyawa mereka lebih penting daripada barang-barang," jawab Amir cepat. Bagi Amir, ini bukan sekedar tugas. Ia lahir di kampung kecil yang juga pernah tenggelam karena banjir, dan ia tahu rasanya menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Baginya, menjadi tentara berarti menjadi yang pertama hadir saat rakyat membutuhkan, bukan setelah semuanya terlambat. Pagi itu hujan masih menusuk kulit. Arus sungai semakin liar. Arif dengan perahu karet kecilnya berusaha menembus derasnya air. Tangannya memegang dayung dengan erat, setiap kayuhan terasa seperti berperang melawan kekuatan raksasa. Tubuhnya basah kuyup, nafasnya berat. Namun sebuah gelombang besar menghantam perahu dari samping. Tali penyeimbang putus, perahu oleng dan Arif hampir terlempar. Ia berusaha menyimbangkan diri, tapi arus membawanya jauh, mendekati sisi Malaysia. Dari kejauhan, Amir yang sedang mengevakuasi warga melihat kejadian itu. "Perahu di tengah arus! Cepat ke sana!" teriaknya kepada timnya. Namun tanpa menunggu perintah lebih lanjut, Amir melompat ke sungai. Air yang dingin menggigit tubuhnya, tapi ia terus berenang melawan arus. Otot-ototnya menegang, matanya fokus pada sosok di perahu yang hampir terbalik. "Awak nak gila ke? Arus macam ni nak redah seorang?" serunya begitu tangannya berhasil meraih tepi perahu Arif. Arif terengah-engah, matanya terkejut melihat lelaki dengan seragam berbeda. Aku tak ada pilihan, warga di kampungku. Kita selamatkan awak dulu. Kalau awak mati, siapa yang nak tolong mereka?" potong Amir tegas. Dengan tenaga penuh, Amir menarik perahu itu ke tepi, dibantu 2 anggota pasukannya. Arif terduduk di tanah basah, dadanya naik turun, sementara Amir berdiri di depannya, menatapnya lekat-lekat. "Kau tentara Indonesia kan?" tanyanya nadanya setengah curiga. "Ya, Arif." "Amir, lain kali jangan buat kerja bodoh. Tapi aku paham kenapa kau buat begitu." Hujan masih turun, tapi di antara 2 tentara muda itu, percikan pertama persahabatan sudah mulai menyala. Meskipun mereka tak tahu, badai yang sebenarnya baru akan datang.
Pagi berikutnya, langit masih kelabu. Hujan sudah mulai reda, tapi banjir belum surut. Bau lumpur bercampur dengan sisa bensin dari perahu-perahu yang hilir mudik di permukaan air. Di tepi sungai yang memisahkan wilayah Indonesia dan Malaysia, Arif berdiri dengan jaket hujan yang sudah sobek di bagian bahu. Amir menghampirinya, membawa seikat tali dan kotak bantuan. "Kita akan ke rumah yang atapnya ampak di sana," kata Amir sambil menunjuk bangunan kayu yang hampir tenggelam di kejauhan. "Ada laporan 3 orang masih di dalam." Arif mengangguk. "Kita tunggu pasukanmu dulu." Amir menggeleng. "Kalau tunggu, mungkin mereka dah tak ada nyawa. Kita pergi sekarang." Mereka naik ke perahu bermesin milik Amir. Arif tak bisa menahan rasa kagum. Mesin itu jauh lebih bertenaga dibanding perahu karetnya yang hanya mengandalkan dayung. Di matanya, ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal kesiapan dan prioritas. "Kalau di tempatku," ujar Arif sambil menatap air, "kami harus menunggu laporan resmi, proposal bantuan, lalu persetujuan dana, baru boleh bergerak." Amir menoleh sekilas. "Itu sebagaimana aku tak pernah tunggu semua itu. Nyawa manusia tak boleh ikut prosedur lambat." Perahu mereka melaju cepat, memecah permukaan air yang keruh. Sesekali, kayu-kayu hanyut melintas, memaksa Amir memutar kemudi dengan sigap. Arif ikut memegang tali penyelamat, matanya awas ke segala arah. Setibanya di rumah yang dimaksud, mereka melihat seorang ibu memeluk anaknya di atap, sementara seorang lelaki tua berpegangan pada tiang yang miring. Wajah mereka pucat, tubuh menggigil. "Puan, jangan takut, kami datang untuk bantu," teriak Amir. Ia mengarahkan perahu sedekat mungkin. Arif meloncat lebih dulu, menjejak atap yang licin. "Ibu, sini pegang tangan saya," kata Arif sambil mengulurkan tangan. Anak kecil itu meraih lengannya dengan gemetar. Saat mereka semua sudah di perahu, Amir merogoh kotak bantuan dan mengeluarkan bungkusan makanan serta air minum. "Ini untuk sementara. Di pusat perlindungan ada lebih banyak lagi." Namun Arif tiba-tiba mengeluarkan dompetnya dan menyelipkan beberapa lembar rupiah ke tangan sang ibu. "Ini untuk beli apapun yang ibu butuh nanti. Jaga anaknya ya." Amir memandangnya, heran. "Kau tak perlu buat begitu. Semua keperluan mereka sudah disediakan." Arif senyum tipis. "Kadang, bantuan itu datang terlambat. Aku cuma tak mau mereka kelaparan dulu." Amir terdiam sejenak. Dalam pikirannya, ia mulai memahami bahwa Arif berbeda dari gambaran umum yang sering ia dengar, bahwa sebagian pihak di seberang hanya akan bergerak bila ada keuntungan. Di depan matanya kini, ada seorang prajurit yang rela mengorbankan gaji bulanan demi orang yang baru ia kenal. Siang itu, mereka berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Amir memimpin dengan efisiensi yang mengagumkan. Setiap langkahnya terencana. Siapa yang mengangkat, siapa yang mengemudi, siapa yang memeriksa kondisi korban. Sementara Arif bergerak cepat tanpa banyak perhitungan, seringkali mengambil resiko untuk mencapai korban lebih dahulu. "Kau terlalu berani?" kata Amir saat Arif nyaris tergelincir saat menolong seorang kakek. "Kalau lambat, harus keburu bawa dia pergi," jawab Arif sambil tersenyum meski napasnya tersengal. Mereka terus bekerja hingga sore, tangan pegal, kaki kram, tubuh basah kuyup. Namun di antara lelah itu, mereka mulai saling mengandalkan. Arif mulai mengikuti pola kerja Amir yang lebih teratur, sementara Amir kadang membiarkan improvisasi Arif yang memang terkadang lebih cepat. Menjelang senja, mereka berdua duduk di tepi perahu, menikmati sejenak udara yang mulai dingin. Matahari tenggelam di balik awan kelabu, menciptakan cahaya oranye pucat di permukaan air. Jujur saja Amir, aku sering frustrasi dengan sistem di tempatku. Banyak yang hanya mau bergerak kalau ada uang atau perintah resmi. Aku tak mau jadi seperti itu." Amir menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Aku paham. Kadang, yang paling sukar bukan melawan musuh, tapi melawan sistem yang kita sendiri ada di dalamnya." Arif senyum tipis. "Tapi, hari ini, aku belajar banyak darimu. Kau bergerak cepat, tapi tetap rapi. Mungkin itu sebabnya rakyatmu percaya pada tentara mereka." Amir hanya mengangguk. "Dan aku belajar darimu, bahwa ada orang yang sanggup bergerak walau tak dibayar. Itu mahal Arif. Tak semua orang ada hati macam itu." Hari ketiga misi penyelamatan. Hujan memang sudah sedikit mereda, namun langit tetap kelabu.
dan arus sungai justru semakin liar. Air yang mengalir dari hulu bertemu dengan luapan dari anak-anak sungai kecil, membuat permukaan air berputar-putar seperti pusaran maut. Amir dan Arif pagi itu mendapat laporan dari warga. Sebuah rumah panggung tua di tepi sungai masih berisi 3 anak kecil. Rumah itu miring, tiang penyangganya sudah rapuh, dan arus deras siap menghantam kapan saja. "Kita harus cepat," kata Amir sambil mengencangkan pelampungnya. "Kalau tiangnya runtuh, mereka akan hanyut." Arif mengangguk, matanya serius. "Kita bawa 2 tali panjang, satu untuk pengaman perahu, satu untuk mengikat korban supaya tak terbawa arus." Mereka segera meluncur dengan perahu mesin Amir. Angin kencang membuat ombak kecil di permukaan air. Setiap hantaman membuat perahu berguncang. Arif memegang erat sisi perahu, matanya fokus ke rumah yang mulai terlihat di kejauhan. Atapnya hanya sedikit lebih tinggi dari permukaan air. Dinding kayunya sudah terlepas di beberapa bagian. Di atap rumah itu, 3 anak kecil duduk berpelukan. Wajah mereka pucat, mata merah karena menangis. Di belakang mereka, dinding rumah goyah, siap runtuh kapan saja. "Puan, tenang, kami datang!" teriak Amir mencoba menenangkan mereka. Namun saat perahu mereka mendekat, arus deras tiba-tiba menghantam dari samping. Tali pengaman yang mereka pasang di perahu terlepas, mesin meraung, tapi arus menyeret mereka ke tengah sungai yang jauh lebih ganas. "Amir, mesin tak cukup kuat lawan arus ini!" seru Arif sambil mencoba mengayuh untuk membantu. Tapi dayung hanya berputar di air tanpa hasil. Tiba-tiba, sebuah gelombang besar menghantam bagian depan perahu. Arif kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke air. Dalam sekejap, tubuhnya terbawa arus yang berputar cepat. "Arif!" teriak Amir. Tanpa pikir panjang, ia mematikan mesin perahu dan melompat ke air. Dingin yang menusuk langsung menggigit kulitnya, namun ia tetap berenang sekuat tenaga. Air menghantam wajahnya berkali-kali, matanya perih, namun ia tetap menatap sosok Arif yang berjuang di antara gelombang. Arif mencoba meraih batang pohon hanyut, tapi tangannya terpeleset. "Kau lepaslah kalau penat," teriak Arif, suaranya parau di tengah deru arus. "Kalau kau mati, siapa yang selamatkan anak-anak itu?" "Takkan!" balas Amir dengan nafas tersengal-sengal. "Kita sama-sama keluar dari sini." Amir berhasil meraih baju Arif, menariknya dengan sisa tenaga. Tapi arus terlalu kuat, keduanya terbawa makin jauh dari perahu. Nafas mereka mulai pendek, tangan mulai lemas. Lalu di tengah perjuangan itu, mata Amir menangkap batang pohon besar yang terjebak di tepian sungai. Ia mengarahkan tubuhnya ke sana sambil menyeret Arif. Otot-ototnya menegang, paru-parunya seperti terbakar, tapi ia tak berhenti. Sampai akhirnya, duk, tangannya berhasil meraih batang pohon itu. Ia mengaitkan satu lengan ke cabang dan memegang Arif dengan tangan yang lainnya. Beberapa warga yang melihat kejadian itu dari tepian langsung melempar tali. "Pegal, pegang talinya!" Dengan sisa tenaga, Amir mengaitkan tali itu ke tubuh Arif terlebih dahulu. "Kau dulu yang selamat," katanya pelan. "Tapi..." "Tak ada tapi Arif. Aku janji kau keluar hidup-hidup." Warga menarik Arif ke tepi, lalu melempar tali lagi untuk Amir. Saat akhirnya kakinya menginjak tanah yang tergenang, Amir terjatuh berlutut, nafasnya tersengal-sengal. Arif segera menghampiri dan membantu menopangnya. "Kau, gila Amir," ucap Arif dengan suara bergetar. "Kau bisa mati tadi." Amir hanya tersenyum tipis. "Aku tak kisah. Kau sahabat aku sekarang. Sahabat tak akan biar sahabat mati sendirian." Setelah keduanya menghangatkan tubuh di tenda darurat, mereka kembali melanjutkan misi. Meskipun kali ini, warga sudah membantu menjemput anak-anak yang terjebak tadi. Namun kejadian itu meninggalkan bekas dalam hati mereka berdua. Arif yang selama ini berpikir bahwa tak semua orang mau berkorban tanpa pamrih, kini melihat buktinya di depan mata. Dan Amir yang semula mengira semua tentara Indonesia sama saja, lamban, birokratis, dan kadang hanya bergerak kalau ada keuntungan, kini tahu bahwa setidaknya ada satu yang berbeda. Di luar tenda, hujan kembali turun.
Tapi bagi mereka rasa hangat dari tangan yang saling menggenggam di tengah arus deras itu jauh lebih berarti daripada sinar matahari sekalipun. Mereka berdua sadar satu hal. Perbatasan hanya garis di peta. Yang menyelamatkan nyawa adalah hati yang berani melompat tanpa memikirkan bendera di lengan masing-masing. Malam itu, hujan berhenti untuk pertama kalinya dalam 4 hari. Udara dingin merayap masuk ke setiap celah tenda, membawa aroma tanah basah dan lumpur. Di kejauhan, suara air sungai masih menggelegar, tanda bahwa banjir belum akan surut dalam waktu dekat. Amir duduk di depan tenda, memandang ke arah sungai yang memisahkan wilayah Malaysia dan Indonesia. Lampu-lampu perahu patroli berkelip di kejauhan, menciptakan garis cahaya yang bergetar di permukaan air. Di sebelahnya, Arif menyeruput kopi panas yang ia buat dari bekal instan miliknya. "Hari terakhir kita di sini besok," kata Amir. Suaranya pelan. Arif mengangguk. "Iya, pasukanku akan ditarik kembali ke pos perbatasan," katanya. Tugas berikutnya sudah menunggu. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik dan gemericik air yang menemani. Aku tak tahu kenapa, tapi rasanya berat meninggalkan tempat ini. Bukan karena banjirnya, tapi karena aku rasa kita baru saja mulai mengenal satu sama lain. Arif tersenyum tipis. Aku juga. Jujur, sebelum datang ke sini, aku pikir semua tentara Malaysia itu kaku, formal, dan tak banyak bicara. Ternyata, aku salah. Kau terlalu banyak bicara. Amir tertawa kecil. Kalau diem saja, siapa yang akan ingat aku? Tawa itu mereda, digantikan dengan kehangatan yang anehnya terasa nyaman di tengah udara dingin. Beberapa jam sebelumnya, mereka berbulu baru saja menyelesaikan misi terakhir, membantu mengevakuasi seorang ibu hamil yang harus melahirkan di pos medis darurat. Ariflah yang memikul sang ibu melewati arus setinggi pinggang, sementara Amir menenangkan suaminya yang panik. Momen itu mengingatkan mereka bahwa di balik segala prosedur, misi, dan perintah, nyawa manusia tetaplah yang utama. "Amir," kata Arif setelah lama terdiam. "Aku nggak mau hubungan kita berakhir hanya karena batas negara. Aku tahu setelah ini, kita mungkin tak akan bertemu lama." "Betul, tapi kalau kita nggak boleh melintasi batas, kita masih boleh melintasi dengan hati." Arif menoleh, menatap wajah Amir yang serius. "Kau benar-benar percaya persahabatan ini akan bertahan?" Amir menarik nafas panjang. "Arif, aku pernah hilang kawan baik dalam misi dulu. Kami berjanji untuk saling hubungi, tapi setelah tugas selesai, semuanya hilang. Aku tak mau itu terjadi lagi." Mereka berdua terdiam, hingga Amir mengulurkan tangannya. "Mari kita buat janji. Janji yang takkan hilang walau banjir sebesar ini datang lagi." Arif menatap tangan itu beberapa detik, lalu menggenggamnya erat. "Baik, aku janji. Kalau suatu hari kau butuh bantuan, tak peduli di mana, tak peduli siapa musuhnya, aku akan datang." Amir mengangguk, "Dan aku janji, kalau kau terjebak di tengah arus lagi, aku akan melompat tanpa pikir panjang, walaupun mungkin itu terakhir kali aku berenang." Mereka berdua tertawa kecil, tapi di balik tawa itu ada kesungguhan yang tak terucap. Tiba-tiba, suara dari tenda medis memanggil, "Amir! Arif! Sini sekejap!" Mereka berlari ke sana. Seorang bocah laki-laki yang mereka selamatkan 2 hari lalu datang membawa selenggar kertas yang sudah agak basah. Ia menyerahkannya pada Amir dan Arif. "Ayah saya suruh beri ini," katanya untuk ingat-ingat. Di atas kertas itu ada gambar sederhana. 2 sosok tentara, satu dengan bendera Indonesia di lengannya, satu lagi dengan bendera Malaysia, berdiri di tengah air sambil berpegangan tangan. Di langit, gambar itu ada pelangi yang melengkung indah. Arif menelan ludah, matanya sedikit memerah. "Anak ini tahu betul cara membuatku terharu." Amir tersenyum. "Pelangi itu muncul bila hujan berhenti. Mungkin dia percaya banjir ini akan pergi, dan kita akan bertemu lagi." Mereka menerima gambar itu seperti menerima medali paling berharga. Bukan karena bentuknya, tapi karena maknanya. Menjelang tengah malam, angin semakin dingin. Amir dan Arif kembali duduk di depan tenda. Kali ini, mereka saling bertukar cerita pribadi tentang keluarga, kampung halaman, dan mimpi masa depan. Arif bercerita bahwa ia ingin suatu hari punya rumah di tepi sawah, jauh dari hiruk pikuk kota.
Amir mengaku ingin membuka sekolah renang gratis untuk anak-anak di kampungnya, supaya tak ada lagi yang takut pada air seperti korban-korban yang ia temui di banjir ini. Aku rasa persahabatan ini akan jadi bagian penting hidupku, kata Arif pelan. Bukan rasa lagi, Arif, jawab Amir sambil menepuk bahunya. Itu pasti. Di langit perbatasan malam itu, bulan pucat bersinar di antara awan yang perlahan pecah. Bagi dua tentara muda itu, cahaya bulan bukan hanya tanda malam yang tenang, tapi juga saksi janji yang baru mereka ikat. Janji untuk selalu hadir melampaui jarak, prosedur dan bendera. Mereka tak tahu apa yang menunggu di depan. Tapi mereka tahu, banjir ini bukan hanya menyapu rumah dan jalanan, melainkan juga membuka jalan bagi sebuah persahabatan yang akan bertahan. Lebih lama daripada air yang kini menenggelamkan perbatasan. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti perbatasan. Sungai yang beberapa hari lalu mengamuk kini mulai surut, meninggalkan lumpur tebal dan sisa-sisa kayu hanyut di tepiannya. Tenda-tenda darurat masih berdiri, namun sebagian warga mulai pulang untuk membangun kembali rumah mereka. Di tepi dermaga sementara, Amir berdiri menunggu perahu yang akan menjemput pasukan Malaysia kembali ke markas mereka. Jaket pelampungnya sudah dilepas, tapi wajahnya tetap memancarkan rasa lelah yang belum sempat terhapus tidur. Arif berjalan dari arah tenda medis, membawa tas ranselnya yang sudah penuh lumpur di bagian bawah. "Pagi, Amir," sapa Arif dengan senyum tipis. "Pagi, atau mungkin selamat tinggal," balas Amir mencoba menyembunyikan nada berat di suaranya. Arif tertawa kecil. "Selamat tinggal itu terlalu final. Kita sebut saja sampai jumpa lagi." Mereka berdiri di tepi dermaga, memandang air yang perlahan mengalir lebih tenang. Di kejauhan, terlihat beberapa perahu berpatroli, mengawasi jalur air agar tetap aman. Suasana tenang itu membuat momen perpisahan terasa lebih menyakitkan. Beberapa jam sebelumnya, komandan misi dari pihak Malaysia mengumumkan bahwa tim mereka akan ditarik hari ini. Misi resmi dinyatakan selesai, meskipun pekerjaan di lapangan masih banyak. Pasukan Indonesia akan melanjutkan sisanya, termasuk bantuan logistik dan pembersihan. Amir mendengar beberapa tentara Indonesia di posnya bercanda bahwa pasukan Malaysia akan pulang sebagai pahlawan di berita, sementara mereka yang menyelesaikan pekerjaan kotor. Arif tahu itu hanya gurauan, tapi ia melihat tatapan kesal di mata Amir. "Biar mereka berkata apa saja," kata Arif waktu itu. "Yang penting kita tahu apa yang sudah kita lakukan." Amir hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu, persahabatan mereka berbeda dari semua perbedaan itu. Suara mesin perahu mulai terdengar dari kejauhan. Arif menatap Amir lama-lama. "Kau tahu, selama misi ini, aku belajar sesuatu." "Apa itu?" tanya Amir. "Bahwa uang, penghargaan, atau berita tak akan pernah lebih berharga daripada nyawa manusia. Dan daripada orang yang kau percaya." Arif tersenyum tipis. "Kau mengajarkannya padaku waktu kau melompat menyelamatkan aku di tengah arus banjir. Aku tak akan lupa itu." Amir menahan nafas sejenak, lalu menepuk bahu Arif. "Dan kau mengajarkanku bahwa tak semua orang di dunia ini mengukur pertolongan dari berapa bayarannya. Ada yang menolong karena hatinya tak bisa diam." Mereka berdua saling menatap tanpa kata-kata lagi. Hanya suara burung dan riak air yang menjadi musik latar. Saat perahu merapat, beberapa anggota pasukan Malaysia mulai naik satu persatu. Arif masih berdiri di dermaga, seperti enggan melangkah. "Arif!" panggil Amir. "Ingat janji kita." Arif tersenyum. "Mana mungkin aku lupa. Dan kalau suatu hari aku tak datang, berarti aku sudah mati di jalan menuju ke kau." Ucapan itu membuat Amir tertawa getir. "Kau selalu punya cara membuat kalimat sedih terdengar heroik." Mereka saling memberi salam militer, tapi kemudian, tanpa peduli siapa yang melihat, keduanya berpelukan erat. Pelukan itu singkat namun cukup untuk memindahkan seluruh rasa terima kasih, hormat, dan ikatan yang telah terjalin selama banjir memisahkan dan mempertemukan mereka. Perahu mulai menjauh, memecah air yang kini lebih jinak. Amir berdiri di dermaga, melihat punggung Arif semakin kecil di kejauhan. Di tangannya, ia masih menggenggam lipatan kertas gambar buatan anak kecil itu. Dua tentara di tengah banjir, dengan pelangi di atasnya. Ia menyimpannya di saku dalam jaket, lalu berbalik untuk kembali ke pos. Langkahnya berat, bukan karena lumpur, tapi karena rasa hampa yang tiba-tiba mengisi dadanya. "Suatu hari, Arif," gumamnya, "entah bagaimana caranya, kita akan bertemu lagi."
Beberapa minggu kemudian, banjir sudah surut sepenuhnya. Kehidupan di perbatasan mulai normal kembali. Namun Amir seringkali memandang ke arah seberang sungai, membayangkan Arif sedang menjalani tugasnya. Pada suatu sore ketika Amir sedang duduk di pos, seorang kurir datang membawa paket. Di dalamnya ada kotak kecil. Ia membukanya dan menemukan sebuah kompas tua dengan ukiran kecil di belakang. Arah pulang selalu ke sahabat. Tidak ada surat, hanya tanda kecil berbentuk pelangi di sudut ukiran itu. Amir tersenyum lebar. Ia tahu dari siapa itu berasal. Bagi orang lain, kompas itu hanyalah benda usang, tapi bagi Amir itu adalah pengingat bahwa jarak bukanlah pemisah. Selama janji mereka hidup, arah manapun yang ia tempuh, hatinya akan selalu menemukan jalan kembali pada sahabat yang pernah ia selamatkan di tengah arus deras banjir perbatasan.